Belum daftar isi. Selanjutnya, kabut abu yang tak berujung mendidih saat istana kuno yang megah terbakar. Api yang menyala berkumpul menjadi bola api, seolah-olah matahari yang menyilaukan terbit dari ruang misterius ini. Sebuah angin puyuh yang menderu membalikkan meja panjang yang bercorak, mematahkan kolom batu tebal, dan menyebabkan setengah istana runtuh. Duduk di kursi sang bodoh, otak Klein mendidih sebelum lubang-lubang meledak darinya. Maggot hangus kemudian mulai merayap keluar dari retakan yang ada. Dia tidak mati, dan bahkan dengan sangat tenang mengulurkan telapak tangan kanannya dan mengetuk sandaran kursi. Di atas kabut abu, ruang misterius ini bergetar dengan cara yang jelas. Gelombang kekuatan mengalir keluar satu demi satu, menenangkan angin puyuh dan memadamkan api. Matahari yang menyala menguap, inci demi inci. Kolom batu tebal berdiri kembali, sementara meja panjang yang bercorak kembali ke keadaan semula. Istana yang megah dan suci tampak seolah-olah tidak pernah runtuh atau mengalami kerusakan. Kepala Klein pulih seketika, dan maggot hangus yang telah keluar kembali menjadi transparan sebelum merayap kembali ke dalam. Seperti yang diharapkan, lebih kuat dari Dragon of Imagination. Uncle Well, Klein bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi yang tidak bisa ditahan untuk melengkung. Dia tidak bisa tidak memijat dahinya. Ini menyakitkan. Rasa sakit ini juga jelas lebih kuat. Sambil bergumam, dia mengetuk tepi meja panjang yang bercorak dan membuat ruang misterius di atas kabut abu bergetar sekali lagi. Di tengah getaran itu, bayangan hitam pekat tiba-tiba muncul dari lantai istana. Bayangan ini melintir dan berjuang sebelum dihapus bersih oleh kekuatan kabut abu, meninggalkan tidak ada yang tersisa. Setelah hampir 1 menit, Glenn sepenuhnya tenang dan mengingat kembali pemandangan yang telah dilihatnya. Itu seharusnya adalah dewa matahari kuno, pencipta kota perak, ayah Adam dan Amon dari salib yang ia kenakan, dan kalimat itu jadilah terang. Ada kemungkinan tinggi bahwa ia adalah transmigrator pertama. Mungkin dia adalah orang Kaukasia dengan latar belakang keagamaan. Ia menggunakan bahasa yang bisa menggugah kekuatan alam. Mirip dengan Jotun, tetapi juga berbeda. Tidak termasuk dalam bahasa Elfish, Dragonesis, dan Hermes kuno. Ia ada kesamaan dengan Vesak kuno dari benua utara dan Dutanise dari benua selatan. Ini membuatku bisa sedikit memahami apa yang ia katakan, meskipun aku tidak tahu bahasa ini. Ini adalah bahasa yang ia pelajari dari bangunan raksasa yang aneh itu. Ia berpindah ke sana dan mewarisi warisan yang kaya. Adegan kedua adalah ia menderita pengkhianatan. Adegan di mana ia dimakan oleh raja-raja malaikat, putih, kebijaksanaan, dan angin. Bagi dewa yang mengaku sebagai pencipta, rasa sakit jasmani semacam itu dan distorsi itu hanya bisa muncul dalam situasi seperti itu. Yah, darah ilahi yang ia teteskan sebelum ia mati menyatu dengan salib perak, dan itu kemudian berubah menjadi bentuk yang terakhir, menjadi artefak tertutup yang cukup kuat. Dari penampilannya, salib tanpa bayangan diperoleh oleh salah satu dari 3 raja malaikat atau jatuh ke tangan Amon atau Adam. Bagi mereka, ini adalah barang penting yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Kemungkinan sebelumnya tidak terlalu tinggi. Efek salib ini sangat berguna. Selain itu, asal-usulnya adalah rahasia yang perlu dijaga. Tidak ada yang akan memberikannya kepada keluarga Augustus. Dari penampilannya, apakah itu benar-benar diatur oleh Adam? Mengapa ia memberikan salib tanpa bayangan kepada nona penyihir dan nona penilaian dengan cara yang sangat masuk akal? Ia telah menemukan bahwa kedua wanita itu percaya pada sang bodoh setelah mengamatinya selama beberapa waktu. Salib ini ditujukan untuk sang bodoh yang tidak berasal dari era ini. Ia ingin tahu dari mana ayahnya yang juga tidak berasal dari era itu berasal. Tapi masalahnya adalah bagaimana ia merencanakan untuk mengajukan pertanyaan itu dan mendapatkan jawaban. Tingkat pencipta kota perak itu sangat tinggi. Ia mampu merasakan pengintaian saya meskipun ada rentang sejarah yang panjang di antara kami. Ia memandang ke atas kabut abu dan memusatkan pandangannya pada ruang misterius ini. Selain itu, pengaruh yang ia ciptakan tidak hanya secara terbuka menyebabkan kehancuran, tetapi juga secara diam-diam menyerang tempat ini, menciptakan bayangan khusus. Hampir bersembunyi di sini, terselubung. Apakah ini berarti bahwa setelah seseorang memperoleh wewenang dari beberapa domain, tingkat seorang dewa juga akan mengalami perubahan kualitatif? Apa arti dari ucapan misteri? Apakah itu menunjuk padaku atau pemilik asli dari ruang misterius ini? Pertanyaan-pertanyaan berkelebat di benak Klein, membuatnya mengemukakan beberapa teori,
tetapi jawaban akhirnya menghindarinya. Karena ketakutannya pada Adam, dia percaya bahwa hasil terbaik untuk salib tanpa bayangan adalah agar artefak tertutup seperti dewa kota perak itu menghancurkannya dan membentuknya kembali menjadi karakter Beyonder yang murni. Menahan pikirannya dan menekan pertanyaannya, Klein memanggil pena dan kertas baru dan menuliskan pengetahuan yang telah dia pelajari dari melihat langsung pencipta kota perak. Urutan 4, tanpa bayangan. Bahan utama, 1 tetes darah ilahi, matahari atau 3 bulu burung matahari dewasa, dan sepotong batu cahaya suci. Bahan tambahan, 60 ml darah burung matahari dewasa, 30 ml cairan batu cahaya suci, 7 tetes jus sitrun bercabang yang bermutasi, 10 gram bubuk jantung magma. Ritual, ekstrak emosi terkuat yang paling tidak ingin ditinggalkan sebelum mengkonsumsi ramuan. Suntikan kembali emosi ini selama proses ini. Urutan 3, mentor keadilan. Urutan 4, Satria Hitam. Urutan 3, Templar Trinitas. Setelah melakukan semua ini, Klein mengambil salib perunggu itu lagi dan mengamatinya dengan ekspresi berat. Dia kemudian melemparkan salib tanpa bayangan ke tumpukan sampah dan mengaduk kekuatan ruang misterius di atas kabut abu untuk menekannya. Dia tidak ingin melihat figur kertas yang dia potong mulai memuji matahari saat dia datang lagi. Di depan sebuah rumah biasa di Sherwood Borough, seorang tukang pos yang mengendarai sepeda mengerem dan berhenti di depan pintu. Dia kemudian menurunkan sepedanya dan mengeluarkan surat dari tasnya, melirik untuk memeriksa apakah alamatnya benar. Ini dia, untuk Shio. Tukang pos itu berjalan cepat menuju kotak surat dan melemparkan surat itu ke dalamnya. Setelah itu dia tidak menunda dan naik kembali ke sepedanya dan mengayuh pergi. Setelah beberapa saat, api hitam pekat tiba-tiba menyembur keluar dari mulut kotak surat. Api ini membakar dengan tenang dan dengan cepat menghilang. Di Empress Borough, villa megah Earl Hall, Audrey yang telah membawa Suzy untuk berjalan-jalan di taman, baru saja kembali ke foyer ketika dia melihat ayahnya, Earl Hall, masuk dari luar. Dia tampak berpikir dalam dengan alis yang berkerut. "Father, ada apa?" tanya Audrey dengan cemas. Ini adalah pengamatan paling dasar yang sama sekali tidak perlu dia sembunyikan. Earl Hall menahan ekspresi frustrasinya dan berkata dengan senyum, "Tidak ada yang penting. Saya hanya tidak pernah menyangka Finn Rambis adalah anggota sebuah sekte." "Dia anggota sekte?" Audrey mengungkapkan keterkejutannya dengan tepat. Dia tahu bahwa Finn Rambis sebenarnya adalah anggota tingkat atas dari organisasi rahasia yang dikenal sebagai Psychology Alchemists. Tetapi dia tidak mengerti bagaimana ini tiba-tiba terungkap. Earl Hall mengangguk dengan serius. "Ya, dia dicari oleh 3 gereja. Saya masih belum tahu sekte mana yang dia terlibat. Apakah dia sudah ditangkap?" Mata Audrey melirik ke sekeliling saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidak, dia menghilang sebelum surat perintah dikeluarkan." Earl menghela nafas. Sungguh sulit membayangkan bahwa dia adalah anggota sekte. Karakternya sangat baik dan dia berpengetahuan. Dia rasional dan objektif dalam berbagai hal serta dipenuhi dengan kebijaksanaan. "Itu hanya sisi yang ingin dia tunjukkan padamu," Audrey dalam hati bergumam. Kemudian seperti biasa, dia masuk ke ruang doa kecil di rumah sebelum makan malam. Dia menghadapi lambang suci dari Dewi Evernight dan berdoa. Namun lantunan rendahnya adalah, "Sang bodoh yang tidak berasal dari era ini." Setelah melafalkan nama hormat itu, Audrey melaporkan dengan singkat, "Finn Rambis telah hilang. Dia telah diidentifikasi sebagai sekte dan dicari oleh ketiga gereja." Dengan demikian, Audrey hendak berdoa dengan khusyuk kepada Sang Dewi ketika kabut abu yang tak berujung muncul di hadapannya. Di tengah kabut keabuan itu, sosok kabur duduk di kursi, melihat ke bawah dan mengangguk lembut. "Aku tahu." Begitu keberadaan rahasia ini mengucapkan itu, pemandangan di depan mata Audrey tiba-tiba berubah, menampilkan sosok yang berkonsentrasi berdoa. "Tuan Bodoh yang terhormat, Gereja Evernight telah memperoleh informasi dari Jonas Kilgore dan mengonfirmasi bahwa Raja George III menyimpan rahasia yang sangat besar. Untuk mendapatkan reruntuhan Blood Emperor di segmen Starlowen dari Sungai Tusok, dia berkolusi dengan Demoness Sect dan Psychology Alchemist untuk terlibat dalam perdagangan manusia, menciptakan kasus hilangnya manusia yang akhirnya menyebabkan Great Smog di Backlund. Wakil mantan Demoness Sect adalah Despair Nightingale Panatia dan kemudian diubah menjadi Saintess of White Katarina. Untuk Psychology Alchemist, itu adalah Finn Rambis.
Tolong ingatkan Nona Keadilan untuk berhati-hati saat dia bertemu Hevin Rambis lagi. Dia perlu selalu bersiap untuk meminta bantuan. Yang mulia, mata Audrey melebar saat gejolak melanda hatinya. Dia merasa sulit untuk mengendalikan dirinya. Ini sebagian karena berita ini mengejutkan bagi seorang bangsawan sepertinya. Selain itu berhubungan dengan kebohongan yang memperbesar emosinya. Hampir pada saat yang sama, laporan berita muncul di benak Audrey. Itu adalah salah satu yang meninggalkan kesan yang tak terhapuskan padanya. Menurut perkiraan awal, total lebih dari 21.000 orang meninggal dalam kabut dan wabah berikutnya merenggut nyawa hampir 40.000 orang. Di antara yang meninggal adalah anak-anak muda, pria muda yang sehat, dan wanita. Jadi beginilah adanya. Apa yang dirancanakan raja, ketiga gereja kemungkinan tidak memiliki bukti nyata. Jika tidak, ayah tidak akan hanya frustrasi sebesar ini. Audrey merasakan kemarahan dan kesedihan yang tidak dapat dijelaskan. Rasanya seperti prinsip-prinsip tertentu yang dia pegang di masa lalu telah diinjak-injak dengan kejam, atau nilai-nilai yang telah bertahan dari waktu diam-diam runtuh. Dia secara tidak sadar menundukkan kepalanya dan menutup matanya. Kemudian dia menghela napas dan membisikkan, "Terima kasih Tuan Bodo, tolong sampaikan rasa terima kasih saya kepada Tuan Dunia." Setelah doanya, Audrey duduk dalam kegelapan yang tenang dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. SakuraNovel.id. Sedemonya, daftar isi. Selanjutnya, littlenovel.id. Komentar. Be the first to comment. 0 comments. Sakura Novel, daftar novel request, light novel,